Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Biridailah wa li syafa'ati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam majelis mulia, majelis ngaji dan juga majelis silaturahmi. Pagi hari ini Jumat pagi kita lanjutkan ngaji Nashihul Ibad. Kita sudah sampai di bab ketiga. Bukan bab ketiga ya, bab 33 atau bab sulasi. Dan sampai di makalah ke-6 bagian kedua. Dikasih topik tadi, topiknya pujian adalah ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu, inilah makalah yang ke-6. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemarin kita sudah bahas Abdullah bin Mas'ud. Kam min mustadrajin. Begitu banyak orang-orang yang tertipu atau ditipu. Ay ma'khudin qalilan qalilan. Atau diambil sedikit demi sedikit. Atau diadab sedikit demi sedikit. Bini'mati, dengan nikmat, bi'aktsariha, yaitu dengan banyaknya nikmat alaihi, kepadanya. Kemarin kita sudah bahas pertemuan yang lalu. Ada orang yang mendapatkan nikmat tapi sesungguhnya itu adalah azab. Nah, sekarang Abdullah bin Mas'ud mengingatkan yang kedua. Wa kam min maftunin. Dan betapa banyak orang-orang yang diberi ujian. Ay mumtahanin bil bala'i. Maksudnya adalah orang-orang yang diuji dengan bala atau musibah. Balanya atau musibahnya berupa bisana'i, dengan pujian. Ay bikathrati sana'in nasi, maksudnya dengan banyaknya pujian manusia alaihi, kepadanya. Ini yang diingatkan Abdullah bin Mas'ud yang kedua kepada kita. Yang tampaknya sebuah kebahagiaan. Coba, siapa orang yang tidak senang dipuji? Tidak ada ya. Semua orang di dunia itu pasti senang dipuji. Tapi justru Abdullah bin Mas'ud mengingatkan tentang bahayanya pujian. Ya. Karena ternyata pujian itu bisa menjadi sebuah ujian
Dalam bahasanya Abdullah bin Mas'ud tadi, banyak orang yang diberi bala, ya. Bala itu ya musibah. Bayangkan, pujian itu adalah musibah. Ya. Banyaknya pujian dari manusia itu bisa menjadi cobaan, bisa menjadi bala sekaligus bala. Ya, ujian, tapi juga sekaligus musibah. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena pujian yang berlebihan itu, coba kita lihat, bisa menjerumuskan seseorang, baik yang memuji maupun yang dipuji. Ya, loh, yang memuji juga nggak boleh juga. Karena yang memuji berlebihan itu pasti dia juga ingin mendapatkan sesuatu dari pujiannya. Dia juga sedang pamer atau ria. Dia juga sedang berada di dalam tebing bahaya mengharapkan pujian yang sama. Bahkan yang lebih berbahaya lagi adalah cenderung ke arah, kalau bahasa Indonesia yang paling gampang itu menjilat. Jadi mengharapkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya dari pujian yang dia lakukan. Pamrih ya, berarti ada maksudnya, ada tujuannya. Oh, bahayanya yang buat yang memuji kalau kita berlebihan dalam memuji seseorang. Nah, yang berikutnya juga bahaya ke arah melebih-lebihkan sesuatu. Berarti mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Ya, zaman dulu, bukan sekarang ya, zaman dulu. Ya, zaman sekarang mungkin adalah satu dua orang-orang yang suka menjilat, asal Bapak senang, terutama kepada para pejabat, ya, dipuja-puji. Nah, itu bahayanya buat pemuji. Ada jebakan syaitan. Ya, bisa membuat dia riak, bisa dia terjebak kepada mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, mengharapkan, dia punya maksud mengharapkan atau mendapatkan sesuatu keuntungan pribadi dengan melebih-lebihkan pujian. Ya, ini baru bagi pemuji. Bahayanya sudah seperti itu ya, Bapak Ibu. Apalagi buat yang dipuji. Nah, buat yang dipuji lebih mengerikan lagi karena bisa membuat orang sombong, ujub. Ujub itu bangga melihat dirinya, wow, betul ya, saya itu dipuji cantik, saya dipuji ganteng, saya dipuji hebat, pinter, dan sebagainya. Yang itu nanti bisa menjadi trigger atau pemicu tumbuhnya kesombongan. Wah, dia sombong. Lebih bahaya lagi nanti setelah sombong dia lupa diri. Ya kan? Tidak melihat sisi kekurangan dan keburukannya. Sehingga kemudian tidak memperbaiki diri. Sehingga kemudian merasa sok asik. Merasa sudah bagus semuanya, merasa sudah keren semuanya. Tidak melakukan muhasabah, evaluasi diri, dan perbaikan diri. Ya. Lebih bahaya lagi nanti kemudian lama-lama dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kan bahayanya sombong begitu, Bapak Ibu. Ingat Firaun? Ya. Firaun itu awalnya tidak seperti itu, besar kepala, ya. Tapi kemudian kenapa kesombongannya luar biasa? Bahkan terakhir sampai mengaku dirinya Tuhan. Karena jebakan pujian-pujian Haman, Haman itu Perdana Menterinya,
dan juga orang-orang di sekelilingnya. Ya, lama-lama awalnya mengaku dirinya raja yang hebat. Lama-lama tidak mau mengakui kenabian Musa dan siapapun. Lama-lama akhirnya mengaku dirinya Tuhan. Ya, itu kesombongan yang kemudian kalau berlanjut terus membuat seseorang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling berbahaya, Bapak Ibu. Nah, jadi ternyata pujian itu bisa mengarahkan kepada kemusyrikan. Jadi kalau orang betul-betul sayang, itu bukan terus-menerus membanjirinya dengan pujian. Kalau Anda sayang dengan pemimpin Anda, kalau Anda sayang dengan teman Anda, kalau sayang dengan sahabat Anda, ya, itu bukan terus membanjirinya dengan pujian, tapi justru bersikap mendukung semua prestasi kebaikan-kebaikannya dan juga tetap kritis, ya, dan tidak berlebihan dalam pujian. Ini mungkin perlu dikasih gambaran betapa bahaya pujian sampai Kanjeng Nabi itu sangat memberikan perhatian sekaligus kritik keras kepada orang-orang yang memberikan pujian secara berlebihan. Kanjeng Nabi itu bersabda berkali-kali, Bapak Ibu, kalau ada orang yang memberikan pujian berlebihan di depan orang tersebut, itu diingatkan kalian ini telah membinasakan, ya, dan telah mematahkan punggung orang tersebut. Sampai demikian Kanjeng Nabi mengingatkan, kalian telah membinasakan, kalian telah menghancurkan orang tersebut. Ya. Jadi saking seriusnya, saking bahayanya kita memuji orang, itu diibaratkan sampai kalau kita misalnya saya memuji Uda Faisal ini, ya, itu sama dengan saya telah membinasakan Uda Faisal. Membinasakan dalam hal apa? Dalam hal tadi, poin-poin tadi. Membuat orang menjadi ujub, sombong, lama-lama makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu kebinasaan yang paling sangat berbahaya? Ya, jadi contohnya Fir'aun tadi. Ya. Maka para sahabat juga mencontoh dan mengikuti ajaran Kanjeng Nabi tadi. Ya. Sayyidina Umar dengan bahasanya beliau itu mengatakannya bukan, kalau tadi kan Kanjeng Nabi telah membinasakan. Sayyidina Umar mengatakan, kamu itu sama saja dengan menyembelih orang itu. Semoga Allah menyembelihmu. Sampai digituin sama Sayyidina Umar. Ya. Kalau kamu memuji orang itu, sama saja kamu dengan menyembelih orang itu. Didoakan oleh Sayyidina Umar. Yes, sama aja, mudah-mudahan Allah menyembelih kamu. Maka praktek itu juga diikuti oleh para tabi'in. Para tabi'in dan para tabi'in. Generasi sesudah para sahabat. Bahkan bukan hanya diperingatkan dengan ucapan, ya. Para tabi'in, beberapa tabi'in yang punya praktek langsung diingatkan dengan disiramkan pasir ke mulutnya. Bayangkan, kalau ada orang yang menjilat, memuja-muji pejabat, ya, secara berlebihan, langsung orang itu disiram pasir di mulutnya. Wow, saking seriusnya bahaya memuji orang secara berlebihan. Apalagi orang yang dipuji, orang yang memuji saja berbahaya seperti itu, apalagi orang yang dipuji. Nah, bagaimana kalau kita yang dipuji? Nah, ini. Buat kita, orang yang kalau kita yang dipuji, ini
sesungguhnya adalah ujian. Meskipun sebagai manusia pasti senang kalau dipuji. Ya, buktinya coba Bapak Ibu kalau pasang status pasti 2 menit sekali ditengokin. Berapa orang ya sudah kasih jempol, berapa orang ya sudah komen, ya kan? Status apa aja lah pokoknya. Itu tanda memang kita senang dipuji gitu. Dikasih jempol aja rasanya seneng gitu, ya kan? Ya nggak apa-apa manusia. Justru itulah kita harus menyadari itu sebagai ujian, ya. Nah, sebagai ujian, kalau tidak lulus, ya akan mendowngrade kita dan akan memasukkan kita kepada jebakan syaitan, ya. Tapi tentu kalau kita lulus, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar dan dalam level yang setiap hari semakin meningkat kesabarannya. Nah, agar kita lulus, maka waspada, ya waspada. Tipsnya adalah pertama, jangan terlalu berlebihan ketika menerima ujian. Pahami konsep tentang bahaya dari pujian. Sebagaimana tadi kita pelajari. Pahami konsep, ini pentingnya ngaji. Pahami konsep bahwa setiap pujian ini adalah ujian. Kalau saya tidak waspada, saya bisa terjebak kepada kesombongan, dan kesombongan itu membuat saya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita punya kewaspadaan tinggi. Sehingga nanti kalau kita menerima pujian, kita bersikap biasa saja. Ya. Bahkan kalau perlu sebagai sebuah kewaspadaan, kita justru merasa perlu pasang kuda-kuda waspada dan hati-hati. Ya. Bukan malah euforia karena dipuji. Gitu. Nah, itu sikap kewaspadaan tinggi. Ketika orang memuji, ya kita tidak terjebak dalam euforia, tapi justru dalam kewaspadaan. Jangan sampai saya menjadi sombong dan menjauhkan diri saya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap waspada seperti itu membuat orang tidak sibuk mencari pujian. Ya kan, orang dipuji aja nggak terlalu happy. Ya, apalagi nyari-nyari kagak perlu. Ya. Karena tadi ini kan ujian, ngapain nambah-nambah ujian hidup ya, ujian yang ada sudah banyak gitu. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Jadi sikapnya kita perbaiki, mindsetnya, kewaspadaannya ditingkatkan. Paralel dengan itu kita juga berdoa kepada Allah. Setiap kali mendengarkan pujian. Doa itu dipraktikkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bagaimana doanya? Allahumma anta a'lamu minni bin nafsi. Ya Allah, sesungguhnya engkau lebih mengetahui keadaan diriku minni daripada aku sendiri. Ya, Allahumma anta a'lamu minni bin nafsi. Sesungguhnya engkau mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Jadi, kalau manusia itu cenderung mengetahui dirinya dari sisi yang baik-baik saja. Adalah sisi-sisi kelemahannya diketahui. Tapi, apakah dia bisa objektif? Cenderung tidak. Coba Anda interview, tanya. Apa kelebihan saudara? Wah, kelebihannya bisa 10, 20, 30 poin. Begitu ditanya, boleh saya tahu apa kekurangan Anda? Nyari satu aja lama kan. Aduh, apa ya, apa ya. Karena cenderung orang melihat sisi terangnya daripada sisi gelapnya. Wa ana a'lamu bidnafsi minhum.
Dan aku lebih tahu keadaanku daripada mereka yang memujiku. Oh, so. Kita ini mengetahui aja sisi terangnya. Apalagi orang lain. Kita yang tahu 24 jam saja tidak bisa objektif 100% pada diri kita. Apalagi orang lain yang mungkin melihatnya pas lagi cakepnya aja, ketemu kita pas sudah mandi, ya, melihat kita di medsos, yang tentu poles sana poles sini, atau barangkali bahkan orang lihat dari cerita orang, ya. Maka aku lebih tahu dari diriku sendiri dan Allah engkau lebih tahu daripada diriku. Aku lebih tahu daripada mereka yang memujiku, sehingga mereka yang tahunya yang baik-baik saja, ya. Engkau lebih tahu daripada aku, ya Allah. Maka kemudian doanya adalah Allahumma ja'alni khairan. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik. Mimma yazunnun, dari apa yang mereka persangkakan. Ya kalau mereka memujiku, mengetahui aku baik, ya Allah, jadikanlah aku sesuai dengan persangkaan mereka atau bahkan lebih baik lagi. Wafirli, dan ampunilah aku, ya Allah. Ma la ya'lamun, dari apa-apa yang mereka tidak tahu. Banyak dosaku, banyak kesalahanku yang mereka nggak tahu, ampuni aku, ya Allah. Waghfirli ma la ya'lamun wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau menyiksaku dengan perkataan mereka. Itu doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau saat dipuji. Kalau mau pendek, subhanallah, ya, maha suci Allah. Maknanya apa? Yang tanpa cacat, yang semuanya serba baik, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau yang ada di hadapanmu ini manusia yang serba kekurangan, yang serba punya banyak kekhilafan. Maka yang paling tepat, yang paling pendek, subhanallah, maha suci Allah. Allah yang berhak untuk mendapatkan pujian itu, karena Allah lah yang maha suci. Sedangkan aku begitu banyak kekurangan, begitu banyak kekhilafan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan mindset, pola pikir bahwa pujian adalah ujian, kita lebih waspada, ya. Jangankan mencari-cari pujian, saat kita menerima pujian pun kita sudah punya kewaspadaan tersendiri. Mudah-mudahan juga kita dibantu dengan doa, ya, diingatkan dengan doa bahwa kita punya begitu banyak kekurangan dan kekhilafan, sementara kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian ngaji kita pagi ini Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.